diharapkan bahwa lelakot itu dimasuki oleh beberapa budekale sehingga selanjutnya dibakar di somie gitu. Nah, Oh. ini kan berkembang 80-an ketika ada pesta kesenian Bali Iya. dilombakanlah ogoh-ogoh itu Iya. oleh Gubernur Prof Mantre. Iya. Akhirnya terjadi seolah ada standarisasi ogoh-ogoh yang karena ada lomba berarti ada sebuah cerita yang ingin disampaikan. Iya, Akhirnya beberapa karena kekurangan cerita, bukan kekurangan cerita ya, mungkin dia lebih terinspirasi kepada cerita-cerita epos Ramayana dan Mahabharata yang harusnya diambil adalah budekalenya, bukan tokoh dharmanya gitu. Iya. Testing. Salah. Casting. Selamat datang di Casting Podcast. Penting nggak penting. Balik lagi di RRI Singaraja Official. Abdi Putra di sini nemenin kamu. Thank you buat yang udah subscribe dan share di video kita sebelumnya. World Silent Day, Hari Hening Sedunia. Nyepi cuma ada di Bali ya. Inspirasinya pusatnya ada di Bali. Tapi gimana kalau seandainya Nyepi ini diterapkan di seluruh dunia? Kita udah kedatangan bintang tamu kita hari ini yang bakal kita ajak ngobrol. Beli Suke! Beli Suke ini kali kedua kita ngobrol ya Beli? Siap. episode kita yang sebelumnya kan kita mengulik tentang bahasa, aksara, bahasa buleleng ya, kasar yang bersahabat. Kalau sekarang kita bahas Nyepi. Lagi rame ya ngomongin Nyepi dengan tingkat generasi yang berbeda-beda. Gen Z lagi sibuk ngurusin yang gak datang ke Banjar. Milenial sama yang baby boomer masih sibuk dengan esensi Nyepinya itu. Ada sebuah teori Bli, kenapa kita harus menunggu ketika ada penyakit, ketika ada virus COVID, baru ada lockdown. Kenapa kita tidak menggunakan Nyepi saja, tanpa penyakit, tanpa virus, yang hanya hening sehari tapi bisa menyehatkan dunia? Pandangan Beli Suke gimana? Baik, terima kasih. Saya selalu diundang di RRI ya. Saya merasa berbahagia, terhormat untuk bisa berbagi kepada sahabat RRI dimanapun berada. Berkaitan dengan Nyepi, itu memang adalah sebuah tradisi yang kita telah warisi dari leluhur kita. Dan ternyata hari ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita. Kita baru mengenal istilah lockdown itu kan belakangan setelah ada COVID. Betul. Nah, tidak boleh keluar. Iya. Ternyata kita di Bali telah melakukannya dari leluhur kita dengan berata penyepiannya. Iya. Yang tidak boleh keluar rumah, tidak boleh bersenang-senang, termasuk tidak boleh menyalakan lampu. Dan tidak boleh ya bertemu dengan orang. Ya artinya kan itu semi lockdownnya. Iya. Bagi kita sesungguhnya tradisi yang kita lakukan itu sudah benar dan tinggal ditransformasi ke anak-anak kita. Karena pemahaman anak-anak kita hari ini kan apa yang dilakukan leluhur itu tidak relevan hari ini. Iya. Sehingga tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan ini menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan mereka. Iya. Nah, salah satu contoh dengan perayaan Nyepi ini, berapa efisiensi listrik, berapa polutan yang dapat dikurangi ketika perayaan Nyepi satu hari saja. 24 jam ya. Iya. Kalau ini dilakukan di seluruh dunia, bagaimana dunia ini mungkin bisa bernafas gitu. Iya. Nah, artinya bahwa tradisi yang dari induknya kalau kita lihat dari bagaimana perayaan hari Tahun Baru Saka, itu kan sebenarnya berasal dari India. Itu dimulai dari angka Saka 79 gitu. Iya. Nah, dalam proses perjalanannya kan ini berkembang di seluruh Nusantara. Dan bahkan Bali itu melebihi ekspektasi dalam konteks bagaimana menerjemahkan Tahun Baru Saka itu. Nah, salah satu contohnya adalah ketika Nyepi dilakukan di luar daerah Bali kan tidak bisa lockdown 100%. Kalau di Bali 100% lockdown. Nah, bagaimana? Apakah ini merupakan tradisi India atau tradisi yang memang milik lokal Bali? Saya pikir ini adalah penggabungan dua konsep ya. Kalau di Bali itu ada istilah mebubu namanya. Mebubu itu adalah bagaimana melakukan pembersihan perawatan terhadap desa. Jadi alurnya satu desa. Biasanya dalam proses mebubu itu ada proses ritual mencarunya sampai akhirnya di sore hari ada orang yang ngarak
lelakut ya, Iya, penakut iya. yang ada Ya, di di sawah ya. sawah itu. Orang-orangan sawah itu ya. Orang-orangan sawah itu. Aha. Itu yang diarak keliling desa. Besoknya mereka lockdown satu desa, tidak boleh ada yang saling mengunjungi. Nah, ini kan artinya bahwa kita menerjemahkan sebuah konsep agama, termasuk konsep tradisi ritual yang kita lakukan itu sudah sangat-sangat melebihi ekspektasi. Sehingga hari ini bisa kita warisi. Dan memang perjalanannya tidak begitu mulus ya. Ketika lockdown satu desa, ini kan ketika baru ada Parisade ya. Iya. Tahun 80-an lah mulai mewacanakan ini menjadi sebuah nyepi nasional yang menutup seluruh akses ke Bali, termasuk bandaranya, darat, laut semua ditutup. Iya. Nah, belakangan malah lebih ekstrem lagi ditutup untuk internet. Betul. Yang hari ini kita warisi. Iya, benar sekali. Itu malah 2 kali lipatnya lockdown malah. 2 kali Iya. lockdown. Artinya kan ini ya hebat sekali bagaimana orang Bali mengatur lockdown itu. Hanya kan persoalannya yang terjadi hari ini ya memang generasi muda kita tidak sejauh itu memahami bagaimana makna lockdown, bagaimana memaknai slow living ya. Hari ini kan kita ya slow lah, mulai agak pelan karena apa yang dikejar? Dunia ini terlalu cepat bergerak. Betul. Ya kita perlu kadang-kadang untuk slow living. Nah, bagaimana mulai mencintai diri ya, tidur rebahan. Ya hari ini kan itu mulai menjadi habit. Padahal leluhur kita sudah punya itu. Dari berpuluh-puluh tahun sebelumnya ya. Berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Bahkan kalau di umat Muslim ada yang disebut puasa ya. Iya. Kalau kita juga punya upawasa. Ketika pada perayaan Hari Raya Nyepi yang Sipeng itu. Hanya kan persoalannya tidak semua mengimplementasikannya. Iya. Ini yang menjadi PR besar kita bersama bahwa tradisi nyepi ini adalah tradisi yang sangat adiluhung yang perlu kita terus wacanakan kepada generasi kita ke depan gitu. Nah, kalau nyepi itu kan dia dari awal di desa meluas sampai akhirnya sekarang di Bali. Ini kan menghentikan semua sektor gitu ya. Nah, respectnya lagi kan dari daerah-daerah lain, bahkan negara-negara lain mengapresiasi adanya nyepi ini, Bli. Karena bandara ditutup, pesawat kan tidak melintas ya. Bayangin betapa sehatnya atmosfer kalau dilihat dari satu bumi bulat ya. Kan kita nggak memperdebatkan bumi bulat atau enggak ya. Kita anggap aja bulat lah. Bulat udah ya. Terus dilihat tuh Pulau Bali paling bersinar tuh di hari nyepi itu dan paling sehat gitu kan. Tapi nyepi kan bukan hanya nyepi yang catur berarti penyepian yang familiar kita dengar, Bli. Ada nyepi-nyepi lain kan selain nyepi desa, ada selain nyepi Banjar, ada nyepi-nyepi yang lain, Bli, katanya, Bli. Ini sebenarnya kan kalau tradisi nyepi itu memang sudah ada sebelum ini ya, sebelum mungkin pengaruh dari luar ya. Iya. Memang sudah ada yang disebut tadi disampaikan itu. Nyepi itu beragam. Ada nyepi desa, ada nyepi ume, ada nyepi segara, ada juga nyepi loh muani dan banyak nyepi-nyepi yang lain. Itu kan sebenarnya bicara tentang menjaga keseimbangan alam. Nyepi segara contohnya yang menarik. Jadi setiap setahun di daerah Nusa Penida dan Kusamba itu tidak boleh masyarakatnya melaut karena sedang ada proses ritual nyepi segara atau usabe segara namanya. Oh. Tetapi tidak boleh melaut, itu dikategorikan sebagai sebuah nyepi gitu. Nyepi ini kan bagian dari menghormati alam itu. Sedangkan kalau nyepi desa itu adalah masyarakatnya tidak boleh keluar, tidak boleh saling mengganggu. Satu hari itu menjadi terhenti aktivitasnya, hanya untuk urusan diri sendiri, tidak boleh keluar rumah. Kalau nyepi ume tidak boleh datang ke kebun atau datang ke sawah. Kalau nyepi loh muani itu tidak boleh menikah, pada masa tertentu itu tidak boleh ada melangsungkan pernikahan. Tentu tidak menjadi sesuatu yang tiba-tiba ada, pasti sudah dipikirkan oleh leluhur kita. Dengan alasan-alasannya, dengan perintilan-perintilannya. Ya. Dan sebenarnya itu berdampak keras. Sangat luar biasa. Iya. Nah, inilah yang dikemas oleh PHDI. Jadi kan PHDI semenjak negara mengakui adanya agama Hindu ya. Betul. Ini kan ada proses yang panjang, tidak tiba-tiba langsung agama kita diakui. Tokoh-tokohnya dari Buleleng I Gusti Bagus Sugriwo, termasuk tokoh-tokoh yang lain yang bersama-sama pada waktu itu memperjuangkan Hindu agar diakui sebagai agama nasional. Betul. Agama nasional artinya kita sejajar dengan agama-agama yang lain yang lebih dahulu. Makanya ada standarisasi agama di sana.
Karena diminta oleh negara pada waktu itu harus satu Tuhan, harus ada maharesi, termasuk kitab suci, tata cara persembahyangan dan hari raya. Iya, Nah, iya. salah satunya kan hari raya ini. Hari raya apa yang diakui? Nah, karena terbiasa melihat dari desa banyak dan kebetulan saja pada saat Tilem Kesange itu sebagai diakui sebagai malam yang paling gelap, Iya. itulah yang diusulkan menjadi hari raya agama Hindu. Bali dulu di Bali, awal ya. ya. Akhirnya lama-lama berkembang menjadi agama Hindu Nusantara karena ternyata di daerah-daerah luar Bali yang berkembang suku-suku misalnya di Toraja, Iya. Kaharingan, termasuk Sasak sebagian itu kan tidak mengekor kemana dalam agama karena dia harus ada standarisasi. Akhirnya dia mengakui sebagai agama Hindu sebagai agama induknya. Makanya agama Hindu Bali, agama Hindu Jawa, agama Hindu Banyuwangi dan seterusnya yang hari ini kita kemas menjadi agama Hindu Nusantara. Iya. Dan mereka harus ngikut yang disebut sebagai Hari Raya Nyepi yang hari ini kita peringati gitu. Dan standarisasi utamanya terbesar ada di Bali. Di Bali. Dengan tata cara segala macam. Iya. Nah, kita lebih menyempit lagi nih, Bli. Iya. Kalau Nyepi di dunia yang diterapkan lah itulah harapan kita bersama ya. Tapi kalau di Bali sendiri, dalam satu rangkaian Nyepi itu kan 7 hari sebelum dan 7 hari sesudah tuh efeknya masih sangat kerasa ya. Ini sempat ada yang nanya, ogoh-ogoh. Apa sebenarnya makna dari ogoh-ogoh ini kenapa harus ada di saat Nyepi? Ya kalau kita tahu kan ogoh-ogoh simbol Butekale, kemudian dilebur supaya saat kita menjalani upacara keheningan saat Nyepi itu aman dari gangguan ya kan begitu. Cuman apakah ogoh-ogoh harus berwujud Butekale? Sedangkan sekarang banyak yang diperwujudkan dengan awatara, dengan para dewa, tapi juga sama-sama dilebur. Gimana tuh Bli kalau itu? Saya balik lagi tadi tradisi Mebubu itu ya. Iya. Saya baca beberapa tulisan yang berkaitan dengan bagaimana perkembangan ogoh-ogoh. Ternyata yang lakot tadi, yang orang-orangan sawah itulah yang berkembang menjadi sebuah karya yang mengacu kepada Butekale. Nah, belakangan memang bagi saya agak bergeser ya karena ketika bicara di keliling diarak setelah itu di Tanggon Desa dibakar, itu kan adalah simbolik bahwa membersihkan desa pada waktu itu ya. Karena ini kan adalah proses pembersihan desa, ngeruat desa ya melalui pecaruan. Diharapkan bahwa lelakot itu dimasuki oleh beberapa Butekale sehingga selanjutnya dibakar di Somia gitu. Oh. Nah, ini kan berkembang 80-an ketika ada pesta kesenian Bali dilombakanlah ogoh-ogoh itu oleh Gubernur Prof Mantre. Iya. Akhirnya terjadi seolah ada standarisasi ogoh-ogoh yang karena ada lomba berarti ada sebuah cerita yang ingin disampaikan. Akhirnya beberapa karena kekurangan cerita, bukan kekurangan cerita ya, mungkin dia lebih terinspirasi kepada cerita-cerita epos Ramayana dan Mahabharata yang harusnya diambil adalah Butekalenya, bukan tokoh dharmanya gitu. Kan gitu ya. Nah, ini diambil. Nah, dalam lomba akhirnya dikemas sedemikian rupa bahwa ini kan harus bercerita. Ada fragmen di sana ketika menarikan ogoh-ogoh. Nah, akhirnya kan sekarang back kembali lagi ke bagaimana tradisi lokal ya, misalnya beberapa ogoh-ogoh yang Bute Cuil sekarang yang kemarin yang gigit jari itu ya, apalagi yang di Gianyar itu kan viral kemana-mana. Artinya kan memang itu ruhnya ogoh-ogoh. Tidak bisa kita samakan seperti yang di India seperti itu. Nah, inilah yang berkembang sampai hari ini dan literasi berkaitan dengan Butekale itu banyak sekali sebenarnya kalau kita mengerti teks-teks lontar. Nah, teks sumbernya di sana. Butekale Ken Madan, Banaspati Raja, Ken Madan, yang lainnya itu ya, Gamang, Bute Cuil. Bademas banyak itu. Banyak sekali sebenarnya yang ada pilihan ya. Hanya kan persoalannya lebih mudah ketika membuat cerita Ramayana.
Mahabharata. Karena yang paling familiar itu. Padahal sebenarnya literatur dari kisah-kisah Buta Kale di Bali itu banyak sekali. Ya minimal kalau nggak bisa baca lontarnya kan bisa baca salinannya ya. Bisa baca salinannya. Baik di Kirtia, di Pusdok itu kan banyak ada salinan-salinannya. Gitu. Makin berkembang ke sini memang makin ada aja ya inovasi-inovasi tapi malah mungkin agak lepas dari sastranya sendiri. Ini teman yang kemarin ini ada yang bikin nyepi baru, nyepi gorengan beli. By the way beli sukses banget. Terima kasih banyak sudah mampir di episode kita hari ini. Kalau ada pertanyaan lagi kita podcast lagi Bli. Ya, siap. Terima Thank kasih you buat juga kamu yang udah nonton, buat kamu yang udah like, share dan subscribe channel kita. Thank you banget. Yang punya pertanyaan secara spesifik kita mau bahas apa langsung drop di kolom komentar. Bahkan kalau kamu malu di kolom komentar bisa DM kita di Instagram @rri_singaraja. Dan sampai jumpa di episode kita berikutnya. Bye. Hehehe, habis nonton podcast, enaknya tidur. Maksudnya like, comment, and subscribe biar nggak ketinggalan casting berikutnya.